Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekarang mari kita mulai dengan bab baru, yaitu tentang pembahasan konfigurasi permukaan. Ya, ini tertuang pada bab 4. Seperti biasa, pembahasan tentang bab baru kita awali dengan pembahasan mengenai pendahuluan. Nah, pada suatu saat kita akan menghadapi suatu tantangan di dalam mendesain, kemudian tentu membuat komponen mesin. Ya, tantangan itu berupa sebuah standar mutu. Ya, jadi kita disuruh mendesain, kemudian membuatnya harus memenuhi standar mutu tertentu. Ya. Nah, untuk itu di dalam proses perancangannya, proses mendesainnya, ya, khususnya pada saat kita membuat sebuah gambar kerja dari komponen mesin atau komponen alat tersebut, itu kita harus memberi tanda penunjukan konfigurasi permukaan di mana tanda tersebut itu akan menunjukkan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi pada saat membuat komponen mesin tersebut. Jadi dengan mencantumkan tanda penunjukan konfigurasi permukaan, maka bagian produksi, orang yang akan memproses ya, komponen mesin atau alat tersebut itu bisa diberi guiding dengan menggunakan tanda penunjukan konfigurasi permukaan pada gambar kerja tersebut, sehingga alat atau komponen yang mereka buat itu bisa memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan. Nah, penunjukan atau tanda penunjukan konfigurasi permukaan itu bisa meliputi yang pertama adalah kekasaran permukaan. Ya, kenapa harus ada kekasaran permukaan? Nah, kadang-kadang suatu alat atau suatu komponen harus memenuhi kekasaran permukaan dengan nilai tertentu. Ya, contohnya itu adalah pada batang piston. Ya. Nah, pada batang piston tersebut harus dengan nilai kekasaran permukaan tertentu. Nah, untuk itu maka pada gambar kerja perlu adanya penunjukan konfigurasi permukaan tersebut. Nah, dengan adanya tanda konfigurasi permukaan tersebut, maka si pembuat komponen atau yang orang-orang bagian produksi memperhatikan kekasaran permukaan yang dihasilkan pada saat proses pemesinan alat tersebut.
Nah, selain kekasaran permukaan juga ada yang namanya arah bekas pengerjaan. Ya, arah bekas pengerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu cara pengerjaannya. Ya, cara pengerjaannya itu agar memenuhi standar mutu tertentu juga perlu dicantumkan. Ya. Nah, tetapi jika dengan pengerjaan biasa, ya, mutu komponen tersebut bisa diterima, maka penunjukan atau pemberian tanda konfigurasi permukaan pada gambar kerja itu tidak diperlukan. Ya, jadi sifatnya tanda pengerjaan ini atau tanda konfigurasi permukaan ini itu digambar atau dibuat pada gambar kerja kalau memang diperlukan. Ya, kalau pengerjaan biasa sudah memenuhi mutunya, ya, mutu yang ditetapkan, maka tanda pengerjaan tidak usah atau tanda konfigurasi permukaan tidak usah dicantumkan pada gambar kerja. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu mengenai bagaimana lambang konfigurasi permukaan yang harus kita gambar kalau diperlukan pada gambar kerja. Nah, lambangnya tersebut itu adalah seperti gambar berikut ini. Jadi ini adalah lambang dasar atau lambang umum dari tanda konfigurasi permukaan. Ya, ini adalah lambang dasarnya atau lambang umumnya. Nah, tetapi ada juga yang namanya lambang khusus. Ya, lambang khusus. Nah, salah satu dari lambang khusus tersebut itu bentuknya adalah seperti gambar berikut. Nah, tanda ini atau lambang ini, kalau Anda menemui lambang seperti ini, berarti menandakan bahwa permukaan bekas pengerjaan dari suatu mesin atau pemesinan itu boleh dibuang. Ya. Jadi seperti contohnya adalah pembubutan, freeze, kemudian scrap, ya, itu adalah proses pengerjaan di mana permukaan yang dikerjakan itu ada yang dibuang atau diistilahkan dengan pembentukan dengan perautan, ya, seperti Anda meraut pensil, ya, ada permukaan yang dibuang. Jadi ini adalah pembentukan dengan perautan. Kemudian lambang khusus yang kedua itu adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda menjumpai lambang seperti ini, berarti permukaan yang dikerjakan itu tidak boleh dibuang. Jadi istilahnya adalah pembentukan tanpa perautan. Ya, contoh pembentukan tanpa perautan itu adalah proses ekstrusi. Ya, di dalam membuat sebuah kabel, ya, prosesnya menggunakan proses ekstrusi, maka permukaan-permukaan yang telah diproses tidak ada yang dibuang. Nah, tandanya itu adalah seperti ini. Nah, setelah mengetahui tanda dari konfigurasi permukaan, kemudian pada tanda tersebut kemudian kita cantumkan keterangan-keterangan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa keterangan-keterangan yang bisa dicantumkan. Ya. Nah, posisinya itu sudah tertentu. Ya, posisinya itu sudah tertentu. Kalau Anda ingin mencantumkan kekasaran permukaannya, maka dia diposisikan di sini. Ya. Nilai kekasaran permukaannya itu diposisikan di A sini.
Ya, kemudian yang B itu adalah cara memproduksinya. Ya, cara pemesinannya itu seperti apa? Itu diletakkan di B di sini. Kemudian C itu adalah panjang contoh. Ya, kemudian D itu adalah arah bakas pengerjaan, kemudian E kelonggaran pemesinan, kemudian F itu adalah nilai kekasaran yang lain. Jadi kalau Anda ingin mencantumkan keterangan-keterangan dari A sampai F, itu ingat posisinya itu harus tertentu, tidak boleh sembarang posisi. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu mengenai tanda konfigurasi permukaan. Ya, yaitu yang pertama itu adalah tentang kekasaran permukaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kekasaran permukaan? Anda bisa lihat pada gambar berikut. Jadi suatu permukaan kalau diproses dengan mesin, ya, mengalami proses pemesinan, ya, permukaannya itu kalau dipandang dengan kasat mata tentu rata, ya, tentu rata. Tetapi kalau dilihat di bawah mikroskop, maka Anda akan melihat konfigurasi geometris seperti ini, ya. Jadi ternyata yang kita lihat dengan mata telanjang itu adalah rata, tetapi kalau dilihat dengan mikroskop itu penuh dengan jurang dan bukit di sini, ya. Jadi inilah yang disebut dengan kekasaran permukaan. Ya, kekasaran permukaan. Nah, di dalam mengambil spesimen untuk menentukan kekasaran permukaan, itu panjangnya tertentu, yaitu yang disebut dengan panjang contoh. Pada penampangnya, ini akan terlihat kekasaran permukaannya itu adalah seperti ini. Di sini ada puncak, ada lembah, ya. Ada bukit, ada jurang di sini, ya. Inilah profil dari kekasaran permukaan dari suatu permukaan benda yang telah mengalami proses pemesinan. Nah, panjang contoh, ya, panjang contoh yang dianjurkan di dalam nanti menentukan nilai kekasaran permukaan, yaitu adalah seperti ini. Ya, 0,08 mm, bisa 0,25 mm, 0,8 mm, dan selanjutnya. Jadi ini adalah saran panjang contoh yang harus diambil di dalam menentukan nilai kekasaran permukaan. Nah, untuk menentukan nilai kekasaran permukaan itu ada bisa dinyatakan dengan berbagai atau beberapa besaran. Ya, yang pertama disebut dengan penyimpangan rata-rata aritmatik. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai penyimpangan rata aritmatik ini? Nah, mari kita lihat gambar berikut. Nah, seperti contoh gambar yang sebelumnya disebutkan, di sini permukaan kekasaran permukaan dari suatu benda itu adalah seperti ini, ya. Ada bukit dan ada jurangnya seperti itu. Nah, kalau kita menyatakan kekasaran permukaannya dengan besaran yang disebut dengan penyimpangan rata-rata aritmatik, ya, maka besar dari kekasaran permukaannya itu dihitung dengan persamaan seperti ini, ya.
Penyimpangan rata-rata aritmatik disimbolkan dengan RA itu adalah penjumlahan dari tinggi dari puncak, kemudian dalamnya lembah, ya. Tinggi puncak berapa, dalamnya lembah itu berapa, nah itu diukur kemudian dijumlahkan. Ingat, tinggi puncak dan dalam lembah itu dalam harga mutlak. Jadi semuanya dalam nilai positif, ya, positif. Tingginya nilainya positif, dalam dari lembah juga nilainya positif. Nah, itu dijumlahkan semua. Nah, bagaimana cara mengukur tinggi dari puncak dan dalamnya dari lembah? Nah, untuk mengukurnya kita tarik garis, ya, suatu garis di sini, garis referensi kira-kira di tengah-tengah dari ketinggian puncak dan dalamnya lembah, kita buat garis. Nah, kemudian garis tersebut itu disebut dengan garis nol untuk mengukur tinggi puncak dan dalamnya lembah. Ya, ini. Jadi tinggi puncak itu diukur dari garis yang kita buat, garis referensi yang kita buat. Nah, N itu adalah berapa jumlah data, ya, yang kita masukkan. Jadi kemudian dibagi dengan N. Nah, nilai A yang umum digunakan, nilai RA yang umum digunakan itu adalah seperti pada tabel berikut. Ya, ini adalah nilai-nilai yang nilai-nilai kekasaran permukaan yang berupa penyimpangan aritmatik. Ya, jadi ini nilai-nilainya itu seperti ini. Ingat, satuannya dalam mikrometer, 0,08 mikrometer, 0,01 mikrometer. Nah, harga RA selain dengan angka, ya, bisa juga dicantumkan dengan menggunakan simbol. Nah, simbolnya itu apa? Ya, dan kemudian berapa nilai kekasarannya? Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Ya. Nah, simbolnya itu adalah N1, N2, N3 sampai N12. Ya. N1 itu mempunyai nilai kekasaran permukaan 0,025 mikrometer. N2 mempunyai nilai kekasaran permukaan yaitu 0,05 mikrometer dan selanjutnya. Semakin tinggi nilai N-nya, simbol N-nya, N1, N2, N3 sampai N12, yang paling tinggi adalah N12, maka kekasaran permukaannya akan semakin tinggi, ya. Nah, nilainya bisa dilihat pada tabel berikut. Besaran kedua yang digunakan untuk menyatakan kekasaran permukaan yaitu ketidakrataan ketinggian 10 titik. Nah, ini disimbolkan dengan RZ. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mencari ketidakrataan ketinggian 10 titik atau RZ? Nah, untuk mencari RZ itu diambil 5 titik tertinggi dan 5 titik terendah. Untuk jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah profil dari sebuah permukaan sebuah benda. Ya. Ini profilnya. Nah, kemudian pada profil tersebut, kemudian kita buat sebuah garis referensi. Ya, ini buah garis referensi. Nah, dari garis referensi ini kemudian kita ukur 5 buah bukit yang tertinggi. Ya, yang tertinggi. Kemudian kita tentukan juga 5 jurang
atau lembah yang terendah. Nah, kita lihat pada gambar di sini yang tertinggi itu puncak yang tertinggi itu adalah ini 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Ya, itu adalah 5 puncak atau bukit yang tertinggi. Kemudian kita ukur dari garis referensi 5 lembah yang terdalam. Yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, kemudian yang keempat ini, kemudian yang kelima adalah ini. Nah, setelah mendapatkan ukuran puncak, 5 puncak yang tertinggi, kemudian 5 lembah yang terdalam, nah kemudian kita bisa menghitung RZ, yaitu dengan rumus, nah ini. Jadi semua puncak itu kita jumlahkan, kemudian semua lembah yang terendah kita jumlahkan. Nah, jumlah dari puncak itu kemudian kita kurangkan dengan jumlah dari lembah. Ya. Kemudian nilainya itu kita bagi dengan 5. Itulah nilai kekasaran permukaan RZ. Nah, nilai kekasaran yang biasanya disarankan bisa dilihat pada tabel berikut ya, untuk nilai RZ ya, yang umum dipakai itu adalah ini. Nah, kemudian besaran yang ketiga untuk menyatakan kekasaran permukaan yaitu ketidakrataan ketinggian maksimum. Ya, bagaimana caranya mendapatkan nilai ketidakrataan ketinggian maksimum atau Rmax? Nah, ini bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi seperti biasa kita buat garis referensi. Ya. Nah, garis referensi ini dibuat pada lembah yang terdalam, yaitu menyinggung lembah yang terdalam. Jadi lembah yang terdalam itu adalah ini. Nah, pada titik lembah yang terdalam itu kemudian kita buat garis referensi. Nah, kemudian Rmax kita ukur dari garis referensi ini ke puncak yang tertinggi. Nah, itulah besar dari Rmax. Nah, pada tabel berikut itu kita bisa melihat hubungan atau padanan dari masing-masing besaran yang menyatakan kekasaran permukaan tersebut, yaitu RA, RZ, dan Rmax. Jadi kalau RA nilainya 0,025, maka padanan untuk RZ-nya itu nilainya adalah 0,1. Kemudian Rmax juga 0,1. Begitu juga selanjutnya. Ya, silakan dibaca di tabel ini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.